Begitu ceritanya, Bi. Jadi gua harus gimana, Bang? Gue cuma minta lu bisa ngelindungin Cynthia dari ambisi orang tuanya itu. Tapi gua nggak bisa apa-apa, Bang. Boro-boro bawa dia, Bang. Bawa perut sendiri aja berat, Bang. Ini, ambil. Apa ini, Bang? Ini uang buat bekal Cynthia beberapa hari ke depan. Kamu ajak dia tinggal dimanapun. Yang penting orang tuanya jangan sampai tahu. Tapi penculikan nggak sih, Bang, jatuhnya? Oh, enggak. Cynthia kabur dari rumah. Bukan dibawa kabur. Gua yang tanggung jawab. Oh, oke, Bang. Ini, ambil. Iya, siap, Bang. Apa di sini ada kontrakan terpencil buat sementara Cynthia tinggal? Banyak kok, Bang. Nanti gue cariin. Pastiin tempatnya sepi ya, Bi. Biar bapaknya nggak bisa nemuin dia. Oke, siap, Bang. Nanti gue atur. Oke. Dan pada akhirnya, gue pun kembali baju lebaran dari uang yang dikasih Ali buat bekal si Cynthia. Korupsi dikit mah nggak apa-apa kali. Namanya juga plus 62. Lagian kasihan si Piot juga belum beli baju lebaran. Sekalian aja gue beliin, ya nggak? Oke, teman-teman. Untuk episode CLBK, mungkin sampai sini dulu kali ya. Soalnya besok lebaran. Kemungkinan Dotisian libur dulu beberapa hari. Nanti upload lagi seminggu setelah lebaran. Dengan judul baru yang masih ngelanjutin alur gua sama Cynthia. Mending sekarang kalian komen deh di bawah. Menurut kalian, kemana alur cerita selanjutnya? Komennya diawali dengan kata kunci lanjutan CLBK, hurufnya gede semua. Nah, lu tuangin tuh ide lu di dalam komentar. Gak apa-apa panjang juga. Siapa tahu alurnya bagus. Insya Allah difilmin sama Bang Indra. Oke, see you next time. Malam itu terasa berbeda dari biasanya. Langit tampak lebih gelap, seolah ikut menyimpan kisah yang selama ini dipendam oleh dua hati yang saling mencintai, namun terus dipisahkan oleh keadaan. Robi berdiri di tepi jalan kecil dekat rumah Cynthia, menatap jendela kamar yang dulu sering menjadi saksi bisu percakapan singkat mereka, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tatapan yang penuh arti. Sudah bertahun-tahun Robi mengenal Cynthia sejak masa sekolah. Keduanya tak pernah benar-benar terpisah. Mereka tumbuh bersama, saling menguatkan, dan tanpa disadari, benih cinta itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang begitu dalam. Namun, cinta mereka tak pernah berjalan mulus. Bukan karena kurangnya rasa, tetapi karena dunia di sekitar mereka tak benar-benar memberi ruang. Orang tua Cynthia memiliki pandangan hidup yang berbeda. Bagi mereka, kebahagiaan bukan tentang cinta, melainkan tentang status dan harta. Sejak Cynthia menginjak dewasa, tekanan itu semakin terasa. Ia berkali-kali dipaksa untuk menerima lamaran pria-pria yang menurut orang tuanya layak, kaya, mapan, dan berpengaruh. Tapi tidak satu pun dari mereka yang mampu membuat hati Cynthia bergetar seperti saat ia bersama Robi. Setiap penolakan Cynthia selalu berujung pada pertengkaran. Kata-kata keras, ancaman, bahkan air mata menjadi bagian dari kesehariannya. Namun dibalik semua itu, Cynthia tetap bertahan. Ia tahu yang ia rasakan, dan ia tahu siapa yang benar-benar ia cintai. Robi di sisi lain bukanlah pria yang memiliki segalanya. Ia hanya seorang pekerja biasa yang berjuang dari nol. Kehidupannya sederhana, bahkan seringkali sulit. Tapi satu hal yang tak pernah berubah adalah tekadnya untuk memperjuangkan Cynthia. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, menahan lelah, menahan rindu, dan terus berusaha membuktikan bahwa ia pantas. Waktu terus berjalan, tekanan dari orang tua Cynthia semakin kuat. Suatu hari mereka bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan Cynthia dengan pria pilihan mereka. Semua sudah disiapkan tanpa persetujuan penuh dari Cynthia. Hari itu menjadi titik terendah dalam hidupnya. Di dalam kamar, Cynthia menangis tanpa suara. Ia merasa terjebak di antara kewajiban dan perasaan. Ia mencintai orang tuanya, tapi ia juga tak bisa mengkhianati hatinya sendiri. Dalam keputusan itu, satu nama terus terlintas di pikirannya, yaitu Robi. Malam sebelum hari pertunangan yang dipaksakan itu, Cynthia membuat keputusan besar dalam hidupnya. Dengan tangan gemetar, ia mengemasi beberapa barang penting. Air matanya terus mengalir, bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Ia memilih untuk pergi di luar rumah. Robi sudah menunggu. Ia tidak tahu pasti apakah Cynthia akan benar-benar datang, tapi ia tetap berharap. Ketika pintu rumah itu perlahan terbuka dan Cynthia melangkah keluar, waktu seolah berhenti. Tanpa banyak kata mereka saling menatap. Semua rasa lelah, sakit, dan rindu terjawab dalam satu pertemuan itu. Mereka pergi bersama, meninggalkan masa lalu yang penuh tekanan. Perjalanan mereka tidak mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi. Mereka harus
memulai dari awal tanpa dukungan keluarga, tanpa jaminan masa depan yang pasti, tapi mereka memiliki satu hal yang lebih kuat dari segalanya, cinta yang tulus. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Robby bekerja siang dan malam, sementara Cynthia membantu sebisanya. Mereka hidup sederhana, jauh dari kemewahan, tapi penuh dengan kehangatan yang selama ini tak pernah Cynthia rasakan di rumahnya sendiri. Perlahan keadaan mulai membaik. Usaha Robby mulai menunjukkan hasil, kehidupan mereka menjadi lebih stabil. Dan di tengah semua itu, Robby akhirnya merasa bahwa inilah saat yang tepat. Di suatu sore yang sederhana, tanpa kemewahan, tanpa banyak orang, Robby mengajak Cynthia ke tempat yang pertama mereka mengenal. Dengan hati yang berdebar, ia menyampaikan niatnya untuk menikahi Cynthia. Bukan dengan cincin mahal, bukan dengan janji yang berlebihan, tapi dengan ketulusan yang selama ini selalu ia jaga. Cynthia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia sampai di titik yang selama ini ia perjuangkan. Ia mengangguk menerima dengan seluruh hatinya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat yang benar-benar peduli. Tapi tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, tapi kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih berarti dari semua itu. Di hari itu, Cynthia berdiri sebagai seorang wanita yang akhirnya bebas menentukan hidupnya sendiri. Ia bukan lagi anak yang dipaksa mengikuti keinginan orang tua, melainkan seorang yang berani memperjuangkan kebahagiaannya. Robby yang dulu dianggap tidak layak, kini berdiri sebagai pria yang berhasil membuktikan bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta, melainkan dari perjuangan dan ketulusan. Meski hubungan Cynthia dengan orang tuanya sempat renggang, waktu perlahan menyembuhkan segalanya. Orang tuanya mulai melihat bahwa kebahagiaan anak mereka tidak bisa dibeli dengan uang. Dan pada akhirnya mereka pun menerima Robby sebagai bagian dari keluarga. Kisah mereka bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian, tentang bagaimana dua orang yang saling mencintai memilih untuk tetap bertahan meski dunia seolah menantang. Dan di balik semua itu, mereka belajar satu hal penting, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bersama di saat bahagia, tetapi juga tentang tetap memilih satu sama lain. Bahkan ketika segalanya terasa sulit, di bawah langit yang kini terasa lebih tenang, Robby dan Cynthia melangkah bersama, bukan lagi sebagai dua orang yang terpisah oleh keadaan, tetapi sebagai satu pasangan yang telah melewati badai dan tetap berdiri kuat. Cerita mereka pun menjadi bukti bahwa cinta yang diperjuangkan dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan jalannya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk spoiler terusan dari animasi kartun The Design ya. Jadi CLBK itu kan cuman sampai 48 ya, dan itu udah tamat. Jadi kemungkinan ya ini adalah kisah pernikahan Robby dan Cynthia. Cuman mungkin judulnya bukan itu ya. Judulnya adalah nanti ya, kita nggak tahu, karena The Design ini kan dia pandai sekali membuat cerita-ceritanya itu di luar nalar kita itu. Jadi ya gitu aja, terima kasih yang sudah menonton dan bye bye.